Kali. Ya, Greenwood tetap yang terbaik buat kita semua, teman-teman ya. Dan malam hari ini kita yang unggul di Greenwood itu apa? Itu produknya, luar biasa. Ada 4 pilar. Produk, perusahaan itu luar biasa ya. Dan juga plan serta bersyukurlah kita berada di J1 System, ada dalam sekolah bisnis yang selalu menyediakan tempat pelatihan untuk para distributor semuanya, saling bahu-membahu untuk sukses bersama. Bapak Ibu, malam hari ini kita bersyukur banget karena trainer beliau ini business development Asia Pacific Greenwood, luar biasa ya Pak Budiman ini sebenarnya. Beliau orang yang bertugas di Greenwood cukup lama. Malah sebelum ada saya beliau udah di sini. Jadi bukan benar-benar orang yang banyak tahu lah tentang Greenwood dari A sampai Z ya. Dan beliau ini sudah melanglang buana ya Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di beberapa negara luar. Bahkan beliau sangat dihormati di mancanegara. Nah, beliau juga yang saya tahu sangat menguasai produk-produk Greenwood secara detail ya. Untuk itu kita jangan sia-siakan, kita belajar bersama beliau ya. Kami persilakan Bapak Budiman. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Mugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasanya yang diungkapkan Bu Mugi agak berlebihan ya. Saya biasa aja, sama saja dengan Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama belajar. Eh, kita sama-sama belajar apakah itu produk, kesehatan, ataupun bisnis daripada Greenworld. Buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bertemu dengan saya di platform Zoom ini, izinkan saya perkenalkan diri saya, nama saya Budiman. Eh, ya betul, memang saya sudah cukup lama di Greenwall dan memang eh, bertahun-tahun cukup lama saya bertugas di luar, ditugaskan di luar, khususnya untuk di banyak banyak negara ya, mulai dari Pakistan, Bangladesh, kemudian juga sampai di Kanada, Amerika Serikat, kemudian juga sempat di regional Afrika, Bapak Ibu. Jadi di Afrika itu juga sudah banyak negara yang saya datangi, bukan cuma di ibu kotanya ya, tapi masuk ke kampung-kampung di Afrika itu luar biasa. Jadi memang inilah Greenwald, memang betul-betul kita ingin memberikan, membagikan ilmu ilmu kesehatan, pengetahuan tentang informasi tentang kesehatan, dan bagaimana produk-produk kita ini bisa sangat membantu setiap insan manusia dari negara manapun untuk bisa membantu meningkatkan apa kesehatannya. Namun sebelum training hari ini, tentunya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian yang merayakan uh, Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, setelah berpuasa 1 bulan lamanya di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Syawal 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah untuk kita semua. Kemudian juga untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mungkin dari Bali, izinkan saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi. Semoga ritual Hari Raya Nyepi ini betul-betul bisa membawa keberkahan buat Bapak Ibu sekalian. Dan iya Bu, selamat Hari Raya Nyepi. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin beragama Katolik ataupun Kristen, izinkan saya pula mengucapkan selamat Hari Raya Paskah ya, karena besok itu hari Jumat Agung, Minggu itu Minggu Palem. Selamat Hari Raya Paskah untuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang beragama Katolik dan beragama Kristen yang merayakan Hari Raya Paskah. Inilah keunikan dari Indonesia, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu hati, kita tetap sebagai insan dari bangsa Indonesia yang harus berbangga diri bahwa sebenarnya di Green World ini sendiri pun kita sebagai orang Indonesia harus berbangga hati karena apa? Karena Green World itu pertama kali masuk ke dunia pasar internasional dari China. Itu pertama kali masuknya ke Indonesia, Bapak Ibu. Itu dimulai di tahun 2003, ya, 2003.
Cukup lama ya, cukup lama. Tapi memang itulah perjalanan Greenwood, perusahaan Greenwood memang lika-likunya luar biasa sampai hari ini pun ya kita masih masih eksis dan kita akan berusaha lebih keras lagi supaya bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Eh, Baik, untuk malam ini seperti yang sudah dijadwalkan, saya akan memberikan pelatihan tentang diabetes, Bapak Ibu ya. Diabetes dan ada dua produk kita yang luar biasa untuk diabetes ya, diabetes. Yang pertama ada glukoblok kapsul, glukokapsul ya, glukokapsul. Aslinya di luar negeri itu namanya glukoblok Bapak Ibu ya, glukoblok kapsul ya. Tapi di Indonesia namanya glukokapsul. Kenapa berubah? Itu karena arahan dari BPOM ya Bapak Ibu. Bukan kita mau rubah-rubah, tapi memang BPOM yang mengarahkan Badan BPOM RI ya yang mengarahkan namanya dirubah menjadi glukokapsul. Kemudian produk kedua kita ada blueberry konsentrat ya. Blueberry konsentrat memang kalau kita mendengar kata atau buah blueberry ini di Indonesia tuh jarang ya. Memang nggak ada ya buah blueberry ya. Kita punyanya pisang, duren, nangka gitu ya, jambu, rambutan, duku dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara blueberry, memang buah ini tidak ada di Indonesia, tidak dibudidayakan di Indonesia karena memang faktor iklim. Blueberry ini lebih cenderung bisa tumbuh di negara dengan 4 musim. Sementara negara kita sayangnya nggak punya 4 musim, malah negara kita punya 10 musim ya, ada musim duren, musim musim macam-macam ya, bukan cuma musim hujan, musim panas saja. Baik, eh, jadi dari dua produk ini saya coba ulas latar belakangnya adalah mengenai diabetes ya. Diabetes. Jadi di Indonesia ini memang adalah salah satu negara, bukan cuma di kawasan Asia Tenggara, Bapak Ibu, di seluruh dunia ya. Indonesia ini kalau kita melihat dari kacamata orang luar, memang Indonesia ini punya data khususnya di WHO itu luar biasa. Artinya begitu banyak penderita penyakit diabetes di Indonesia ya. Bahkan di tahun 2019 hasil survei yang diadakan diabetes ini menempati urutan ketiga Bapak Ibu dari 10 besar penyebab kematian di Indonesia. Penyebab kematian pertama adalah penyakit jantung ya, jantung iskemik, kemudian yang kedua stroke, serangan stroke, yang ketiga diabetes Bapak Ibu. Nah ini tentunya menjadi satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa ternyata banyak saudara-saudara kita dimanapun kita berada di Indonesia ini kurang memahami apa kondisi atau kondisi kesehatan yang dipengaruhi atau sedang mengalami kasus penyakit diabetes ini ya. Kemudian di tahun 2020 di antara 170 juta penduduk Indonesia itu kurang lebih ada 10 juta ya, 10 juta orang dewasa yang menderita diabetes. Nah, kemudian tentunya eh, banyak gula darah itu tinggi ya, kadar gula darah tinggi. Jadi kalau cek gula darah, apakah itu di laboratorium ataukah menggunakan alat manual yang simple kan ada ya, tapi harus dikeluarin darahnya ya. Kemudian pakai sensor, kemudian dimasukkan, itu bisa kelihatan tingkat gula darahnya ya. Eh, Kadang-kadang kita masih belum mengerti sebenarnya kencing manis atau diabetes itu apa ya. Jadi diabetes atau itu sesungguhnya adalah satu kondisi Bapak Ibu di mana memang kadar gula darah kita tinggi. Nah, mungkin kalau saya bisa jelaskan prosesnya adalah seperti ini. Pada saat kita mulai makan, ya apakah makan pagi, makan siang atau makan malam atau ngemil, pada saat kita mulai makan, otak kita akan langsung memberikan sinyal, memberikan perintah kepada organ tubuh kita yang namanya pankreas. Ya. Pankreas itu ada di dekat liver ya. Jadi fungsi organ tubuh pankreas ini adalah untuk memproduksi hormon insulin, Bapak Ibu. Memproduksi hormon hormon insulin ya. Nah kemudian setelah mendapatkan sinyal perintah dari otak, pankreas ini mulai memproduksi insulin. Kenapa?
Karena memang dari makanan yang masuk itu, khususnya untuk makanan-makanan yang mengandung gula, glukosa, itu sangat membutuhkan insulin sebagai bagian dari pencernaan gitu ya. Nah, begitu makanan dikunyah, katakanlah kita makan nasi ya Bapak Ibu, makan nasi atau kita mungkin makan singkong atau jagung ataupun ubi ataupun atau mie ya, mie instan misalkan atau roti. Nah, barusan yang saya sebutkan adalah makanan-makanan yang berjenis karbohidrat ya. Begitu makanan-makanan karbohidrat ini kita telan, setelah kita kunyah, kita telan masuk ke lambung. Memang di lambung ada proses pencernaan yang menggunakan enzim-enzim pencernaan di lambung, Bapak Ibu ya. Jadi itu butuh waktu kira-kira 2 jam, 2 sampai 3 jam untuk memproses makanan yang kita makan ya. Kembali lagi tergantung apa yang masuk. Kalau kita berbicara makanan mungkin daging ya, daging sapi, daging kambing, daging merah, mungkin proses pencernaannya perlu waktu yang lebih lama. Kacang-kacangan pun perlu waktu yang lebih lama. Tapi kalau kita berbicara nasi ataupun makanan-makanan berjenis karbohidrat itu tadi, mie instan dan sebagainya, itu prosesnya sangat cepat, Bapak Ibu, lebih cepat. Eh, Begitu selesai di proses pencernaan di lambung sekitar 2 sampai 3 jam, makanan ini akan masuk dikirim sudah dipecah menjadi partikel-partikel kecil ya Bapak Ibu ya. Jadi yang masuk ke usus itu sudah tidak berupa nasi, sudah tidak berupa singkong, sudah tidak berupa daging, tapi itu sudah melalui proses pencernaan sedemikian rupa sehingga bisa kemudian dipilah-pilah menjadi seperti oh ini karbohidrat, yang ini protein, yang ini lemak gitu ya. Kalau protein bahasa setelah dicerna itu daging, telur, ikan, ayam itu setelah dicerna itu oleh lambung kita diurai kemudian dipecah menjadi partikel yang sangat kecil itu bisa disebut sebagai asam amino. Asam amino ini adalah bagian partikel-partikel dari protein yang sudah hasil pencernaan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, begitu selesai, masuklah karbohidrat yang setelah dicerna berubah menjadi namanya glukosa ya Bapak Ibu, glukosa atau gula. Jadi begitu masuk ke usus kecil diserap oleh pori-pori di dinding bagian dalam usus kecil kita masuk ke pembuluh darah. Jadi makanan-makanan ini karbohidrat, glukosanya, proteinnya, lemaknya, mineral, vitamin itu masuk ke pembuluh darah. Kemudian dikirim ke liver, ke organ hati ya, liver kita. Di organ liver ini makanan ini disaring Bapak Ibu, disaring. Artinya khususnya kayak ada lemak-lemak yang nggak bisa dicerna itu disaring, kemudian disimpan di liver ya. Makanya kadang-kadang kita pernah mendengar ada yang namanya penyakit fatty liver. Fatty liver itu adalah lemak hati ya, lemak hati. Memang lemak yang berlebihan itu bisa disimpan di organ hati atau liver kita. Kemudian setelah makanan ini disaring, apakah ada racun atau ada kimia yang berlebihan, seperti obat-obat pengawet dan sebagainya, itu akan disaring di liver kita, Bapak Ibu. Kemudian setelah disaring makanan kita ini, baru keluar dari liver, menuju ke jantung, dipompa oleh jantung, disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, kita tidak berbicara dulu dengan tentang protein. Sekarang kita bicara tentang karbohidrat. Nasi, singkong, jagung, semua roti, mie instan, dan sebagainya. Itu berubah menjadi glukosa. Ya. Nah, glukosa di dalam darah ini, atau gula ya, glukosa atau gula, itu fungsinya sangat penting Bapak Ibu untuk sel tubuh kita. Kenapa? Kenapa? Karena glukosa gula ini sebagai bahan bakar untuk sel tubuh kita bisa bermetabolisme. Nah, jadi bahan bakarnya bensinnya itu gula, glukosa. Begitu dia masuk ke dalam sel, gula atau glukosa ini akan dipakai oleh sel tubuh kita untuk dia bermetabolisme. Bermetabolisme menghasilkan apa? Hasil metabolisme itu hasilnya apa? Outputnya apa? Outputnya adalah energi atau tenaga. Ya, seperti saya ambil contoh mobil, bahwa Bapak Ibu punya mobil, mesin itu baru bisa nyala kalau ada bensin ya Bapak Ibu. Kalau bensin habis, mesinnya bisa nyala nggak Bapak Ibu? Bisa jalan, bisa nyala nggak? Nggak bisa ya, mati ya. Nah, setelah mesin ada bensin itu nyala, kemudian baru mesin ini bisa menghasilkan energi supaya mobil itu bisa jalan, Bapak Ibu. Kalau kita gas ya jalan gitu ya. Sama juga tubuh kita ini pada saat kita
berpuasa misalkan, atau kita pada saat kita lapar, eh, otomatis yang kita rasakan adalah lemas, tidak bertenaga. Nah, setelah kita makan, kita mulai makan, proses pencernaan itu berjalan, mulailah glukosa ini, gula dari makanan karbohidrat itu masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, digunakan sebagai bahan bakar, kemudian eh, untuk sel bermetabolisme menghasilkan energi. Makanya setelah kita makan beberapa saat, kita merasa tubuh kita punya tenaga lagi gitu ya, tenaganya balik lagi. Betul. Jadi memang prosesnya seperti itu. Nah, sekarang untuk si glukosa atau gula ini bisa masuk ke dalam sel tubuh kita, itu perlu yang namanya insulin, Bapak Ibu. Insulin itu hormon yang diproduksi di pankreas itu tadi, ya, yang otak bilang insulin, pankreas cepat bikin insulin, produksi insulin. Jadi insulin itu seperti kunci ya Bapak Ibu ya, juru kunci. Nah, juru kunci sel tubuh kita. Jadi tugas utama insulin ini membuka gerbang sel tubuh kita supaya si glukosa ini, gula ini bisa masuk, dipakai sebagai bahan bakar, sebagai bensin gitu ya. Nah, permasalahannya adalah untuk orang-orang yang punya diabetes tipe 2, itu biasanya ada kasus yang namanya resistensi insulin. Nah, kalau kita dokter suka kadang suka bilang ini insulinnya ada resistensinya, resistensi insulin. Maksudnya apa resistensi insulin? Resistensi insulin adalah satu kondisi di mana si insulin ini tidak bisa bekerja dengan normal. Ya, harusnya dia buka pintu, buka gerbang ya sebagai juru kunci. Tapi dia nggak buka tuh, mungkin dia tidur ya, atau pokoknya dia nggak bisa buka gitu, ya punya punya masalah gitu insulinnya. Karena si insulin nggak bisa buka gerbang sel, akibatnya apa? Gula glukosa ini nggak bisa masuk, tidak bisa masuk ke dalam sel untuk dipakai sebagai bahan bakar. Karena gula tidak bisa masuk ke dalam sel, ya, karena si insulin ini nggak bisa buka gerbangnya. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Yang terjadi adalah glukosa ini kembali ke aliran darah, aliran darah ya, aliran darah. Jadi glukosa ini akan terus mengalir mengikuti aliran darah di tubuh kita, ya, karena nggak bisa masuk tuh ke dalam sel tubuh sebagai bahan bakar untuk metabolisme sel. Akibatnya apa? Kalau begitu banyak glukosa atau gula tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh sebagai bahan bakar untuk metabolisme sel, akibatnya gula ini terlalu banyak beredar di pembuluh darah. Begitu kita cek darah kita, cek kadar gula darah, diambil sampel darah, dites gulanya ada berapa unit nih di dalamnya. Oh, ternyata tinggi sekali. Bisa 200, bisa 300, bisa 400, bisa 500 gitu ya. Itu tergantung dari masing-masing pasien. Nah, ini akibatnya apa? Kalau si glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel, akhirnya apa? Sel tidak bisa bermetabolisme, sel tubuh kita tidak bisa menghasilkan energi, gitu ya. Akibatnya orang-orang yang punya masalah diabetes, walaupun dia sudah makan, tetap dia merasa lemas, Bapak Ibu, tidak bertenaga. Padahal sudah makan satu piring nasi sama lauk-lauknya, tetap dia merasa tidak bertenaga. Kenapa? Karena itu tadi glukosanya nggak bisa dipakai, ya. Jadi tidak bisa menghasilkan energi. Ya, masalahnya adalah sekarang pembuluh darah kita cukup panjang, Bapak Ibu ya. Ada yang tahu nggak panjang pembuluh darah di tubuh kita? Kalau kita, Bapak Ibu ketik di Google gitu ya, atau pakai AI gitu ya, Chat GPT atau apa, panjang pembuluh darah di tubuh manusia gitu. Nanti keluar angkanya berapa. Tapi yang jelas nanti di Google atau di AI ya akan memberikan informasi bahwa kira-kira panjang pembuluh darah di tubuh kita ini kalau dijadikan satu utas tali gitu, Mbak ya, itu akan sepanjang 2 kali keliling bumi, 2 kali keliling garis khatulistiwa. Bapak Ibu bayangkan, garis khatulistiwa adalah garis terluar dari lingkar bumi gitu ya. Nah, itu panjangnya itu 2 kali garis khatulistiwa, berarti panjang sekali ya. Nah, kenapa bisa panjang demikian? Karena pembuluh darah ini melewati seluruh organ tubuh kita, ya, melewati liver, melewati ginjal, melewati jantung, melewati paru-paru, melewati organ mata, otak dan sebagainya. Nah, jadi kalau
terlalu banyak gula yang beredar di pembuluh darah kita karena nggak bisa masuk eh, karena masalah insulin itu tadi. Akibatnya apa? Gula ini akan merusak fungsi organ-organ tubuh kita. Makanya orang-orang diabetes selalu kita kenal ada istilahnya komplikasi, ya. Jadi orang-orang yang diabetesnya sudah cukup tinggi, dia suka bisa komplikasi misalkan ke ginjal atau ke mata dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kurang lebih penjelasannya demikian Bapak Ibu ya. Kemudian satu hal lagi, kita juga mengenal nama diabetes itu sebagai penyakit yang kita suka bilang kencing manis. Kenapa kok kencing manis gitu? Apakah kencingnya manis? Iya betul. Kencingnya itu manis, mengandung gula. Kok bisa kencingnya mengandung gula? Karena begini, fungsi ginjal kita adalah menyaring darah. Ya, kalau darah kita mau disaring, nah, ginjal kita ini setiap menit, setiap menit itu menyaring darah kita kira-kira sebanyak secangkir kopi, Bapak Ibu. Nah, kalau pagi-pagi Bapak Ibu lagi sarapan gitu ya, minum secangkir kopi, itu ingat aja, ini secangkir kopi ini, ginjal kita ini dalam waktu 1 menit menyaring darah kita sebanyak secangkir kopi ini. Jadi kerja kerja ginjal luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, masalah terbesar ginjal adalah kalau terlalu banyak gula di darah. Jadi gula ini disaring lah, difilter lah, disaring juga sama ginjal, menyaring darah kita. Gula-gula ini akan gula-gula yang berlebihan ini selain dia masuk ke kandung kemih, kemudian dibuang sebagai air kencing kita, gula-gula ini juga akan menempel atau masuk ke jaringan struktur organ ginjal kita. Lama-kelamaan organ ginjal kita akan rusak, ya, bisa rusak, ya. Itu akibatnya kenapa kebanyakan orang diabetes ujung-ujungnya selalu organ ginjalnya rusak. Selalu dokter bilang harus cuci darah, gitu ya, harus dialisis, harus cuci darah. Itu karena ginjalnya udah nggak berfungsi lagi. Karena kalau dua ginjal kita nggak bisa memfilter darah, menyaring darah, akhirnya darah kita harus dicuci pakai mesin gitu. Cuci darah pakai mesin. Itu lumayan mahal, berapa ratus ribu, mungkin di atas 1 juta sekarang ya. Sekali cuci darah. Nah, orang kalau udah cuci darah, kapan berhentinya, Pak Budiman? Nggak berhenti sampai orang itu meninggal. Sampai pasien itu meninggal, nggak boleh berhenti cuci darah. Karena ginjal kita fungsinya nggak pernah berhenti mencuci darah. Ya. Nah, eh, kemudian di sini banyak sekali apa eh, saudara-saudara kita yang mungkin masih tidak jelas gitu ya. Bagaimana cara mengetahui saya kena diabetes atau tidak? Paling mudah Bapak Ibu silahkan kita anjurkan ya, bahkan kita pribadi ya, cobalah sekali-sekali kita ke laboratorium, bilang saya mau ngetes gula darah, ya. Nanti kan diambil darah, sampel darahnya. Tapi biasanya si orang-orang dari laboratorium itu mereka akan bilang, oh Bapak Ibu kalau mau ngecek gula darah eh, nggak bisa sekarang, besok ya, besok pagi. Tapi nanti malam mulai jam 6 misalkan atau jam 8 puasa ya, puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, puasa. Nah, sampai besok pagi Bapak Ibu datang ke laboratorium jam 8 pagi, kita ambil darahnya. Jadi nggak boleh makan, ya, nggak boleh makan. Eh, kita ambil darahnya setelah puasa. Nah, kapan makan buka puasanya? Setelah diambil darahnya, supaya dicek kadar gula darah pada saat puasa itu berapa. Nah, di sini kita bisa lihat di layar Bapak Ibu ya. Untuk misalkan kadar gula darah puasa di bawah 110 itu masih normal, ya. Tapi kalau di atas 126 itu sudah masuk ke diabetes, kadar gula darah puasa. Nah, kemudian orang laboratorium akan bilang lagi setelah setelah diambil darah, Bapak Ibu ini barusan diambil darah nih. Tolong Bapak Ibu sekarang makan ya, tapi jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu. 2 jam lagi kan mungkin Bapak Ibu tuh ke kantin sebelah atau ke restoran sebelah makan dulu, makan pagi. Setelah makan 2 jam dari sekarang balik lagi ya ke laboratorium, kita ambil lagi darahnya. Jadi diambil darah setelah 2 jam setelah makan, 1 sampai 2 jam setelah makan, itu baru dicek. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel di layar Bapak Ibu, kalau gula darahnya di atas 200,
miligram per desiliter, di atas 200, itu artinya kita sudah masuk kategori diabetes, Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Nah, kalau gula darahnya di bawah 200, tapi masih di atas 140, itu masuk kategori pre-diabetes atau ancang-ancang lampu kuning untuk masuk diabetes. Nah, kebanyakan permasalahannya masyarakat Indonesia ini kita nggak pernah ngecek darah ya, ngecek ke laboratorium, tes darah, tes gula darah. Mungkin takut jarum gitu ya, atau takut takut kalau disuruh apa medical check up gitu ya, medical check up takut Pak, takutnya nanti ketahuan saya sakitnya banyak gitu. Kalau sakitnya banyak kan saya stres gitu. Ya, sebenarnya nggak masalah ya Bapak Ibu. Ngetes gula darah itu nggak akan dites, yang dites hanya gula darahnya aja ya. Hanya diambil sampel darah sedikit aja. Ya. Supaya kita bisa tahu kondisi kita ini aman-aman saja tidak ya. Karena kembali lagi pola makan masyarakat Indonesia itu luar biasa ya, apalagi dengan tren sosial media sekarang gitu ya. Segala apa yang viral itu harus disamperin gitu. Kalau ada bakso yang viral, samperin gitu ya. Nasi goreng viral, samperin. Jadi kayaknya nggak puas kalau nggak disamperin yang viral-viral. Nah, celakanya apa? Makanan-makanan yang viral ini kadang-kadang proses pembuatannya itu mengandung gula yang tinggi, gula yang tinggi. Walaupun tanpa kita jajan sekalipun, pola makan masyarakat Indonesia juga ini perlu diwaspadai. Kenapa? Kita ini merasa selalu begini, Bapak Ibu misalkan makan bakso nih, semangkok bakso gitu ya, kemudian ada tambah apa lagi misalkan, pisang goreng misalkan ya, kemudian tambah lagi mungkin roti gitu, roti burger gitu ya. Nah, itu udah cukup banyak Bu ya, Bapak Ibu ya, bakso, burger, pisang itu udah cukup banyak ya. Tapi ujung-ujungnya setelah itu Bapak Ibu bilang, saya belum makan nih, karena belum makan nasi. Nah ini, ada pola pemikiran mindset orang-orang Indonesia bahwa kalau belum makan nasi, itu belum makan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, mindset ini tolong dirubah. Kenapa? Karena makanan-makanan yang kita makan, walaupun itu bentuknya bukan nasi, katakanlah roti, itu juga glukosa. Kemudian, pisang, itu juga mengandung glukosa, mengandung gula, fruktosa namanya ya. Kemudian macam-macam yang lain-lain gitu ya. Kebanyakan makanan-makanan kita yaitu masak selalu pakai gula atau pakai micin ya, pakai micin. Nah, micin ini memang bukan gula, tapi juga rasanya manis ya. Dan memang kalau terlalu banyak juga akan mengganggu kesehatan. Nah, jadi apalagi anak-anak muda, generasi muda kita sekarang, anak-anak kita gitu ya, selalu maunya mungkin kita bisa ditelepon nih, Pak, Bu, saya pulangnya terlambat ya, lagi mau nongkrong dulu nih di kafe. Cie. Anak-anak sekarang kan pekerjaannya nongkrong di kafe gitu. Kemudian di apa foto-foto gitu, ngobrol-ngobrol, entahlah mereka ngapain gitu ya. Nah di kafe ini kan nggak mungkin mereka beli pesannya air putih, diketawain, nggak jual air putih. Yang dijual apa? Kopi. Yang dijual apa? Teh, ya, matcha dan sebagainya. Itu semua kandungan gula darahnya tinggi. Atau setelah minum minuman yang mengandung gula yang banyak, mereka juga pasti, wah kalau minum aja nggak seru nih, harus ada snacknya gitu ya Bu Mugi ya. Nah, kadang-kadang pesan lagi snacknya, rotinya, kue-kuenya, nah itu semua manis tuh, semua manis. Dan biasanya, mohon maaf, ibu-ibu nih, khususnya ibu-ibu ya, paling seneng makanan manis, apalagi kalau lagi stres gitu. Lagi stres, lagi sensitif gitu ya, senangnya manis-manis. Kenapa? Betul ya Bapak Ibu ya, Bu ya. Kalau lagi stres, coba deh cari makanan yang manis, itu stresnya pasti berkurang. Gitu. Memang betul sebenarnya pada saat kita makan gula, bukan cuma akan pengaruh ke kadar gula darah kita, tapi otak kita ini akan menyemburkan hormon dopamin. Pada saat tubuh kita gula darahnya tinggi, otak kita ini mengalami proses mengeluarkan hormon dopamin, hormon hormon bahagia. Hormonnya hormon bahagia. Jadi hormonnya hormon senang. Nah, akibatnya orang-orang yang sering makan gula berlebihan itu terkesan seakan-akan dia kecanduan gula, kecanduan. Jadi kalau dia tidak kena gula, dia langsung stres tuh, kayak kayak gimana gitu, kayak badannya aneh gitu, harus cari yang manis-manis, kopi manis lah, teh manis lah, roti lah atau apalah. Nah, ini bisa ke depan itu
Gula itu bisa menyebabkan kecanduan karena faktor hormon dopamin yang disemburkan oleh otak itu tadi. Nah, kembali lagi ke diabetes, Bapak Ibu ya. Kembali lagi ke urusan diabetes, anak-anak muda kita sekarang ini mereka nggak ngerti gitu. Nah, kadang-kadang kalau dia ajarin kasih tahu juga sok ngerti gitu ya. Tapi ya memang perlu kita beritahu bahwa tolong kalau minum minuman itu hati-hati kadar gulanya tinggi gitu ya. Nah, apalagi sekarang banyak juga beredar apa minuman-minuman bersoda itu yang dingin, apalagi kalau panas-panas gitu minum soda dingin manis gitu, seger gitu ya. Nah, itu kadar gulanya tinggi sekali. Coba deh dilihat kalau kita beli minuman soda yang di dalam kaleng, itu kita lihat kadar gula darahnya berapa itu. Kadar gulanya berapa, glukosanya kelihatan, ditulis kok. Ya, tinggi itu, tinggi sekali, tinggi sekali. Nah, kalau kebiasaan eh, mengkonsumsi makanan-makanan manis, itu tentunya dalam jangka waktu tertentu akan merusak metabolisme tubuh. Kenapa? Karena asupan gula yang begitu banyak masuk ke tubuh kita, itu akan mengganggu itu tadi ya, akan mengganggu apa organ-organ tubuh kita itu tadi, termasuk organ pankreas kita ya. Pankreas ini kan fungsinya kan memproduksi hormon insulin ya. Kalau organ pankreas ini sudah terganggu, dia punya kemampuan memproduksi insulinnya jadi menurun. Jadi insulin yang diproduksi itu nggak cukup. Ataupun insulin yang diproduksi ini punya apa kekurangan, tidak mampu untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Tugas insulin tadi apa? Membuka pintu sel ya untuk membuat si gula bisa masuk ke dalam sel tubuh. Nah, kalau insulinnya nggak bisa bekerja dengan baik, akibatnya apa? Itu tadi kadar gula di darah meningkat ya. Kita akan masuk ke fase yang namanya prediabetes kemudian diabetes. Nah, Bapak Ibu kalau mau ngecek gula darah tapi nggak sempat puasa, bisa juga ke laboratorium bilang saya mau ngetes ini HbA1c ya. Hb itu hemoglobin ya, sel darah merah hemoglobin. Hb. A1c itu satu kadar protein yang mana dia bisa menentukan memberikan informasi tentang apakah kita masuk ke kategori diabetes atau tidak ya. Jadi tinggal bilang ke laboratorium saya mau ngetes HbA1c. HbA1c ini untuk gula darah dalam nanti akan diambil darahnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah diambil darah, disuruh tunggu 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam nanti langsung keluar. Langsung keluar, cepat. Nah, kalau HbA1c ini di atas 6,5, kita sudah masuk ke diabetes. Hati-hati, hati-hati. Ya, jadi nggak perlu puasa ini. Kalau tes ini nggak perlu puasa. Langsung diambil darahnya, langsung kelihatan, langsung ketahuan. Ya. Tapi kalau masih di bawah 6,5, tapi masih di atas 5,7, itu itu lampu kuning, ya, lampu kuning pre-diabetes. Hati-hati. Nah, kalau 5,7 ke bawah itu baru masih normal, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang menyebabkan kadar gula darah tinggi yang diabetes ini apa aja sih? Yang pasti yang pertama pola makan yang tidak tepat. Kembali lagi konsep orang Indonesia yang kalau belum makan nasi itu belum makan, itu salah total ya. Bahkan banyak, mohon maaf, banyak saudara-saudara kita yang mereka mungkin faktor ekonominya di menengah ke bawah ya, kurang mampu. Apa yang mereka makan intinya adalah mereka berusaha makan yang membuat mereka kenyang. Akhirnya apa? Yang mereka makan mie instan ditambah nasi ya. Nah, supaya gurih dikasih lagi kecap manis. Nah, orang-orang yang ekonominya pas-pasan biasanya andalannya kecap manis. Andalannya mie instan sama nasi. Betul ya? Nah, inilah sebenarnya yang akan dengan cepat membuat tubuh kita terkena diabetes. Ya. Nah, informasi seperti ini kita perlu bagikan. Gitu. Perlu bagikan. Kalau memang mau makan mie instan, makan mie aja, jangan dicampur nasi. Ya, kalau mau makan nasi aja, tapi jangan dikecapin gitu. Kecapin manis karena nasi itu sudah gula, dikasih kecap manis lagi luar biasa. Nah, apalagi orang-orang yang suka makan sate, ya, jangan dipikir sate itu sehat, sate kambing, sate ayam. Proses pembuatan sate itu bagaimana Bapak Ibu sudah pernah lihat kan? Sebelum dipanggang, disiram kecap manis dulu ya.
supaya katanya meresep, biar meresep gitu waktu dibakar. Nah, setelah dibakar kembali lagi disiram lagi sama kecap manis. Ini kecap manis adalah sepertinya jadi makanan pokok di Indonesia. Ya karena kalau masakan nggak pakai kecap manis rasanya nggak afdol katanya. Nah, sebenarnya inilah pola-pola seperti inilah yang mengakibatkan masyarakat kita, saudara-saudara kita banyak terkena diabetes. Ya, apalagi teman-teman kita yang mungkin senang makannya manis ya, teman-teman kita dari mungkin provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur ya, senangnya makan manis apa gudeg manis, kemudian tempe bacem, tahu bacem itu manis semua ya. Kemudian masakannya juga manis, minumnya teh manis. Nah, jadi terlalu manis nanti jadinya, kasihan ya. Nah, kemudian juga penyebab lainnya adalah kurang berolahraga Bapak Ibu. Kemudian juga stres, hati-hati ya. Stres ini ternyata juga bisa membuat kadar gula darah naik. Memang betul, ya, memang betul. Kemudian tidurnya kurang nyenyak, ya, kurang kualitas tidurnya kurang baik. Tidur itu bukan berarti Oh, lama, no, Bapak Ibu, no, no, kualitas. no, no. No, nih. Tapi kualitas tidur ya Bapak Ibu. Kemudian penyakit kronis. Mungkin ada menderita penyakit kronis, penyakit yang menaun, gitu, penyakit menaun, atau terjadi adanya peradangan di dalam tubuh kita. Dan orang-orang yang kegemukan. Nah, kegemukan ini khususnya kalau tolong perhatikan deh, sebelah kiri, sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, ada nggak keluarga, saudara, atau tetangga, atau teman gitu ya, yang perutnya buncit, nggak laki, nggak perempuan, perutnya buncit. Nah, biasanya kalau perutnya besar, itu kebanyakan makan ini nih, makan apa? Karbohidrat. Karbohidrat. Jadi pola makan ini yang harus diperbaiki, ya. Sebelum kita berbicara obat-obatan, yang pertama yang pasti pola makan yang harus diperbaiki, ya. Pola makan ini maksudnya kurangi karbohidrat, makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, nasi, mie, roti, ya, tepung, ya, itu dikurangi. Kalau biasa makan satu porsi, makan setengah, ya. Gula itu macam-macam ya. Ada gula aren, ada gula Jawa, ya, gula apa sih? Ada juga apa? Gula, tapi yang umum itu gula pasir ya, gula pasir. Nah, gula pasir putih inilah yang jahat, Bapak Ibu. Ya, gula pasir putih inilah yang ada proses kimianya juga yang membuat walaupun dia bahannya juga dari tebu ya, dari tebu, tapi tetap proses pembuatannya ya kandungan gulanya terlalu tinggi. Nah, kalau bisa di stop gula 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 pasir. Saya jujur, saya udah bertahun-tahun nggak pernah nyentuh gula pasir ya. Jadi kalau minum kopi, kalau bisa kopi hitam misalkan gitu ya, kopi tubruk, kopi apapun lah, jangan pakai gula. Itu baru minum kopi. Tapi orang kita susah mungkin ya, kalau kalau ngeteh harus pakai gula, kalau ngopi harus pakai gula, rasanya nggak enak. Itulah makanya saya bilang tadi seperti kecanduan, ya seperti kecanduan. Kalau nggak ada gulanya, rasanya nggak enak gitu. Nah, kalau bisa cobalah pelan-pelan kurangi atau stop gula gula kristal putih. Mungkin kalau mau diganti gula Jawa, tapi juga jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Atau mungkin zaman sekarang ada yang namanya gula stevia, ya, stevia gula cair. Atau gula yang mungkin merek tertentu yang gula artificial ya, gula bohong-bohongan gitu. Nah, mohon maaf, hati-hati dengan gula yang bukan gula asli, gula bikinan, seakan-akan rasanya manis, tapi katanya bukan gula, aman buat penderita diabetes. Hati-hati kenapa? Kalau konsumsinya banyak, ini begitu masuk ke dalam tubuh, gula-gula artificial, gula-gula buatan ini adalah gula-gula kimiawi ini adalah begitu masuk ke dalam tubuh akan diidentifikasi sebagai estrogen, Bapak Ibu. Tubuh kita ini akan mendeteksi ini sebagai estrogen. Estrogen itu hormon perempuan ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ibu-ibu ini khususnya kalau terlalu banyak konsumsi gula punya resiko apa? Punya resiko juga sampai ke bisa terkena apa? Kanker payudara. Jadi hati-hati untuk mengkonsumsi gula-gula pasir ataupun gula yang apa buatan kimiawi. Itu bisa menyebabkan penyakit lain di tubuh kita. Ya. Nah, kemudian komplikasi diabetes.
Komplikasinya ini macam-macam ya. Pertama kita mungkin bisa lihat orang yang diabetes kakinya mungkin luka, kalau luka nggak bisa sembuh ya. Kemudian lukanya tambah besar, bau busuk, kemudian bercair, berair dan sebagainya. Dan eh, eh, mulai dari jari-jari kaki bisa berubah warna jadi hitam gitu, ya. Jadi hitam. Kemudian naik ke atas ya, bisa sampai ke pergelangan mata kaki. Nah, sebenarnya kenapa organ itu hitam, menghitam? Itu sebenarnya penyakit itu disebut penyakit pembuluh darah perifer, ya, kaki diabetes. Itu juga faktor dari sel saraf kita, ya. Karena apa? Itu lama-lama organ yang berubah menjadi hitam ini seperti mayit, mohon maaf, seperti organ tubuh yang mati, ya. Organ tubuh mati ini akan bisa naik ke atas. Makanya dokter begitu melihat harus diamputasi, harus, ya karena ini nggak bisa di stop, dia akan naik terus ke atas. Makanya kadang-kadang ada orang diabetes yang kakinya luka yang sampai diamputasi, mungkin ada yang diamputasi jempolnya aja, ada yang diamputasi seluruh jari jemarinya, ada yang diamputasi mungkin sampai batas pergelangan kaki atau mata kaki, ada juga diamputasi sampai dengkul, Bapak Ibu, ada ya, ada. Nah, jadi itulah eh, ini faktor dari sel saraf yang sudah terganggu karena tingginya gula darah dan juga aliran darah pembuluh darah perifer yang mengakibatkan kaki diabetes tersebut. Kemudian eh, komplikasi kedua adalah eh, namanya adalah nefropati atau ke organ ginjal ya. Tadi sudah saya jelaskan ginjal fungsinya menyaring darah kita. Kalau darah terlalu banyak gula, gula ini akan merusak organ ginjal. Akibatnya harus cuci darah. Ya. Kemudian ada juga penyakit yang namanya retinopati. Retinopati itu jadi gula ini menyumbat pembuluh darah kita di organ di bola mata, Bapak Ibu. Di bola mata ya. Akhirnya aliran darah di bola mata kita tidak lancar. Banyak sumbatan dari gula-gula itu tadi ini mengakibatkan sirkulasi peredaran darah di organ bola mata kita menjadi terganggu. Ini akan mengakibatkan menimbulkan penyakit yang namanya diabetic retinopathy, ya. Diabetic retinopathy, ya. Jadi retinopathy diabetik. Itu kenanya ke retina, retina mata. Dan ini bisa mengakibatkan kebutaan, ya, hati-hati. Kemudian ada juga yang terkena periodontis, itu infeksi di radang atau infeksi di rongga mulut ya, apakah di gusi ya atau gigi ya, itu eh, salah satu apa komplikasinya. Kemudian biasanya setelah melalui proses begitu banyak komplikasi, si pasien akan bisa mengalami yang namanya serangan stroke ya, stroke stroke ringan atau stroke penuh ya. Setelah stroke ini biasanya akan diikuti dengan yang berikutnya yang terakhir. Yang terakhir adalah serangan jantung, serangan jantung atau penyakit kardiovaskular ya. Jadi biasanya orang-orang diabetes yang meninggal itu prosesnya demikian, mulai dari gagal ginjal, kemudian kakinya ada luka, matanya juga terganggu, kemudian sampai waktunya kena stroke, kemudian serangan jantung. Ya, inilah diabetes sederhana ya, karena hanya kita senang makan manis bisa terkena penyakit diabetes. Kadar ekologi seperti minum obat-obatan, banyak obat-obat diabetes ya, seperti amlodipin dan sebagainya. Mungkin ada Trajenta, ada Calpol, banyak diabetes. Ada yang sampai disuntik insulin, ya, ketergantungan sama insulin. Nah, ini Bapak Ibu perlu perhatikan, diabetes itu ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini biasanya turunan genetik. Artinya apa? Turunan genetik yang tipe 1. Pada saat jadi waktu masih di dalam kandungan, si ibu ini sedang hamil itu sudah punya penyakit diabetes, sudah punya masalah di pankreas. Nah, gen turunan itu akan menurun ke bayi. Begitu si bayi lahir, si pankreas si bayi ini juga tidak bisa berfungsi. Pankreas si jabang bayi ini tidak bisa memproduksi insulin. Nah, akibatnya apa? Kalau pankreas nggak bisa produksi insulin, akhirnya
si bayi atau anak ini akan juga tergantung sama suntikan insulin. Ya. Jadi pankreasnya benar-benar nggak bisa bekerja. Ya. Permasalahannya nggak bisa itu apa transplantasi pankreas kita jarang dengar ya. Kalau transplantasi ginjal mungkin sering ya. Tapi kalau pankreas itu jarang. Nah, itu biasa orang-orang yang terkena diabetes tipe 1. Jadi dokter lebih menyarankan disuntik insulin. Nah, bahkan orang-orang tua juga banyak ya yang ketergantungan insulin. Itu biasanya kalau gula darahnya udah terlalu tinggi tuh, udah 400, 500, ya bahkan ada gula darah sampai 700. 700 bayangin ya. Waktu saya naik haji itu ada salah satu rekan haji kita, ibu-ibu ya, gula darahnya sampai 700, kasihan. Akhirnya dia wafat di Tanah Suci ya, karena diabetes itu tadi. Kemudian ada terapi non farmakologis ya. Non farmakologis ini terapi-terapi seperti obat-obatan herbal gitu ya. Kemudian diet sehat. Nah, diet sehat ini satu, kurangi karbohidrat, dua, kurangi itu kue-kue ya. Memang kalau ulang tahun kuenya enak itu ya, kue tarnya ya, apalagi kemarin Lebaran gitu ya, biasanya kuenya macam-macam nah di meja. Tiap kali kita apa berkunjung ke tetangga, ke keluarga yang dihidang kue-kue. Asik makan terus gitu ya, hati-hati. Itu gulanya tinggi. Itu. Diperiksa dulu gula darahnya. Habis lebaran nih biasanya gula darah pada naik nih. Ya, harus cepat-cepat coba ambil produk Greenwood, gluko kapsul atau blueberry konsentrat gitu ya. Olahraga rutin Bapak Ibu. Olahraga rutin ini bukan berarti Bapak Ibu harus main volley atau main basket atau main bulu tangkis atau sekarang lagi zamannya apa itu? Padel ya. Padel ya kalau nggak salah ya. Padel itu kayak tenis tapi kecil ya raketnya. Nah, bukan berarti harus seperti itu ngikut. Kadang-kadang kita ini suka ngikut yang viral-viral gitu ya. Nah, sebenarnya olahraga yang sederhana bisa membantu mengelola kadar gula darah kita. Cukup Bapak Ibu beli sepatu olahraga, kemudian setiap pagi jalan Bapak Ibu. Nah, setelah pagi-pagi bangun, misalkan kalau yang Muslim setelah sholat subuh gitu ya, atau mungkin yang bangun pagi jam jam 5 jam 6 itu jam setengah 7 lah, jam 6 seperempat itu matahari mulai mengintip gitu ya di langit, mulai agak terang. Coba jalan kaki Bu, Bapak Ibu ya, jalan kaki. Jalan aja, jalannya agak cepat ya, agak cepat sedikit. Jalan kira-kira berapa lama? 20 menit, 30 menit, cukup ya. Tapi kalau bisa setiap hari. Kalau nggak bisa tiap hari, minimal 3 kali seminggu lah. Ini akan sangat membantu sekali mengelola kadar gula darah kita, ya. Jadi tidak melonjak naik. Nah, orang-orang yang mager, hati-hati ya, ibu-ibu ya. Karena nggak tahu bapaknya suka mager juga kan, ya. Mager itu ngapa? Kalau di rumah itu kalau udah pegang handphone, kadang-kadang handphone satu nggak cukup, dua handphone gitu. Dua handphone, yang satu Tokped, yang satu Shopee gitu. Ya, jadi nge-scroll aja terus ya. Apa live itu ya orang-orang jualan gitu ya. Nah, itu kan mager, nggak ngapa-ngapain, duduk aja gitu ya. Sambil mungkin ngemil. Nah, itu akibatnya itu hati-hati, itu gula darah bisa meningkat. Tolong dirubah pola hidupnya ya Bapak Ibu. Kemudian solusinya kita punya produk yang namanya di Greenwood ini glucokapsul. Nah, glucokapsul ini kandungannya adalah ekstrak daun murbei, kemudian ekstrak ginkgo biloba, ekstrak astragalus, dan bubuk pir balsam. Oke, murbei bahasa Inggrisnya itu mulberry ya Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris murbei itu mulberry, nah ini buahnya, ini daunnya ya. Jadi daun mulberry, daun murbei. Nah, ternyata ekstrak daun murbei ini itu bisa membantu mengurangi penyerapan karbohidrat pada saat makanan itu dicerna. Harusnya kan diserap ya, masuk ke pembuluh darah itu ya, dari usus halus, usus kecil kita. Ini bisa membantu mengurangi penyerapannya. Jadi lebih cenderung dibuang ya, sebagai kotoran kita. Kemudian kadar bisa membantu mengurangi kadar gula puasa dan lonjakan gula dan insulin setelah makan. Ya. Kemudian meningkatkan sensitivitas insulin dan toleransi glukosa, mengurangi komplikasi diabetes dan melindungi mata dari kematian sel. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, kok kematian sel di mata? Oke, setiap organ tubuh kita termasuk mata, itu ada jaringan pembuluh darah ya.
pembuluh darahnya tergantung nih. Ada yang halus-halus, namanya kapiler ya. Di otak, di mata itu pembuluh darah kapiler kecil, halus, lebih lebih halus dari rambut kita, pembuluh darahnya. Nah, itu membawa darah. Darah itu membawa apa, Bapak Ibu? Oksigen, ya. Oksigen. Oksigen kemudian apa? Nutrisi, kesehatan, vitamin, mineral ya untuk kesehatan organ tubuh kita gitu ya. Nah, kalau dia tersumbat, jalan darahnya tersumbat, akhirnya oksigennya nggak nyampe. Kalau oksigennya nggak nyampe, sel tubuh itu akan mati, Bapak Ibu. Itulah orang-orang stroke itu kenapa dia lumpuh. Karena banyak penyumbatan pembuluh darah di otak, sehingga begitu banyak sel-sel saraf di otak kita itu mati karena tidak mendapat suplai oksigen. Ya, akibatnya apa? Akibatnya tanda-tanda awal sebelum terkena stroke biasanya suka sakit kepala tuh, sakit migrain, sakit kepala. Hati-hati, itu sudah tanda-tanda ada penyumbatan pembuluh darah otak. Ya, kalau mau cepat itu minum produk Deep Sea Fish Oil. Kita punya fish oil ya, Deep Sea Fish Oil itu untuk apa? Menerobos sumbatan pembuluh darah, ya. Menerobos sumbatan pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah itu tersumbat, akhirnya darah tuh nggak bisa masuk ke area tertentu, ya, nggak dapat suplai darah. Kalau nggak dapat suplai darah, nggak dapat suplai oksigen, akhirnya sel tubuhnya mati, sel sarafnya mati. Ya, itulah di sini seperti mata pun demikian, orang-orang yang terkena diabetik retinopati itu banyak kematian sel-sel di retina, di bola mata ya, karena banyak sumbatan gula darah itu tadi ya. Nah, daun mulberry ini bisa membantu sekali dari kematian sel itu tadi ya. Kemudian Ibu, kalau ke Cina, kalau kita ke Beijing itu bukan Cina ya, kita pabrik pertama green tea di Tianjin itu naik mobil, naik bus itu kira-kira 1 jam, 1 jam setengah, paling lama 2 jam. Nah, sepanjang jalan menuju dari Beijing ke Tianjin itu, sepanjang jalan kiri kanan Bapak Ibu akan melihat banyak sekali pohon ginkgo biloba, ya. Pohonnya nggak besar, pohonnya simple, terus banyak daun, daun ginkgo biloba itu bentuknya seperti yang di gambar ya, di layar Bapak Ibu. Nah, jadi daun ginkgo biloba dan biji ginkgo biloba ini banyak digunakan di Cina untuk biasanya untuk melancarkan peredaran darah, Bapak Ibu. Melancarkan peredaran darah, khususnya peredaran darah di otak. Nah, di sini disebutkan banyak digunakan di Cina untuk mengobati penyakit ginjal, ya. Kenapa penyakit ginjal? Karena intinya adalah ginjal kita kan fungsinya menyaring darah ya, menyaring darah kita. Nah, ini membantu sekali, jangan sampai di organ ginjal kita ini banyak sumbatan-sumbatan ya. Jadi pakai ekstrak ginkgo biloba ini bisa membantu sekali mengurangi atau mengobati penyakit ginjal ya, seperti hasil komplikasi dari diabetes atau kita sebut nefropati diabetik ya. Kemudian membantu mengobati diabetes dengan membuat sel beta sehat kembali. Sel beta itu apa? Sel beta itu adalah sel-sel di organ pankreas kita yang fungsinya membuat atau memproduksi hormon insulin itu tadi. Nah, kalau sel betanya sehat, otomatis insulinnya bagus, ya, produksi insulinnya bagus. Nah, kemudian ini astragalus. Kalau kita lihat di gambar ini seperti akar ya. Iya, akar-akaran. Salah satu akar tanaman herbal Cina namanya astragalus. Ini bisa meringankan, memperbaiki resistensi insulin. Artinya insulin yang bermasalah yang nggak bisa buka pintu sel itu tadi ya, yang mungkin insulinnya tidur, bobok gitu. Itu dibangunin ya, diperbaiki lah resistensinya. Kemudian diperbaiki sensitivitas insulinnya juga. Jadi si insulin ini langsung tahu, ada glukosa datang, ada gula datang, harus masuk, cepat buka pintu. Begitu buka pintu, gulanya masuk. Ya. Kalau gulanya pada masuk, insulin bekerja dengan normal. Akibatnya apa? Kalau gula pada masuk nih ke sel, sel punya bahan bakar untuk metabolisme menghasilkan energi gitu ya. Nah, kalau gula di darah itu pada masuk dipakai oleh sel, akhirnya apa, kadar gula di darah turun. Betul ya? Turun. Karena gulanya udah dipakai sama sel tubuh. Itu penjelasan kayak gitu ya. Nah, kemudian melindungi sel beta pankreas. Kemudian membantu mengatur mencegah diabetes dan penyakit yang berhubungan dengan diabetes. Memperlambat perkembangan masalah ginjal pada penderita diabetes.
Dan terakhir bahan baku utamanya ini Bapak Ibu, bubuk pir balsam. Tolong dilihat itu sayuran apa itu di layar. Bahasa Inggrisnya balsam pir ya. Bahasa Inggrisnya balsam pir, bahasa bahasa Depok, bahasa Bekasi, bahasa Malang itu pare. Ya, ternyata pare ini memang punya kekuatan untuk memperbaiki organ pankreas kita, Bapak Ibu. Sangat baik untuk orang-orang yang punya penyakit diabetes. Nah, cara makan pare yang terbaik gimana? Kalau bisa dikukus, jangan direbus, dikukus. Tapi mungkin tengahnya dibuang gitu ya, dikukus atau direbus ya. Tapi direbus nanti saripatinya lari ke air, dikukus biasanya. Nah, tidak semua orang bisa makan pare, betul? Karena rasanya pahit. Pahit sekali, Pak. Kadang-kadang mesti pakai sambal nih baru enak. Ya, tapi nggak semua orang bisa makan pare, betul ya? Tapi ternyata pare ini adalah terkenal sebagai tanaman seperti em, insulin. Insulin itu kan hormon yang diproduksi pankreas ya untuk membuka pintu sel. Nah, pare ini ternyata dikenal sebagai insulin nabati, insulin dari tumbuh-tumbuhan. Nah, insulin dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ada juga Bapak Ibu tahu estrogen ya. Estrogen itu hormon perempuan, hormon wanita yang membuat wanita itu cantik. Nah, itu diproduksi di indung telur kita. Nah, ada estrogen nabati, estrogen dari tumbuh-tumbuhan. Apa tuh? Bukan pare. Estrogen nabati itu ada dari kacang kedelai. Kacang kedelai Bapak Ibu, ya soya bean, susu kacang gitu ya. Susu kacang kedelai itu sangat bagus untuk perempuan, ada untuk wanita karena dia bisa membantu menormalkan hormon estrogen ya. Nah, kemudian di sini insulin nabati. Jadi dia berfungsi seperti insulin ya, tapi dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian meningkatkan pelepasan insulin dari sel beta pankreas. Intinya dia bisa meningkatkan produksi hormon insulin dari sel beta di pankreas kita. Kemudian menurunkan dan menormalkan gula darah. Luar biasa ya, punya kemampuan menurunkan, ya bisa karena dia berfungsi seperti insulin ya, membuka sel darah, membuka sel kita itu sel supaya si glukosa ini masuk ya, dipakai, menurunkan menormalkan gula darah, meningkatkan penyerapan glukosa dan meningkatkan toleransi glukosa. Ini bahan baku utama ya Bapak Ibu ya, pare. Nah, tentunya dengan kombinasi tadi astragalus, ginkgo biloba, daun daun murbei, nah ini glukoblok ini menjadi satu produk yang luar biasa yang bisa membantu orang-orang yang terkena diabetes. Ya. Pertanyaannya adalah Pak, orangnya mungkin belum kena diabetes nih Pak, saya baru pre-diabetes atau baru lampu kuning gitu ya. Boleh nggak saya minum glukoblok? Atau Pak, saya normal nih, gula darahnya, boleh nggak saya minum glukoblok? Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Namanya kita menutrisi, karena ini semua herbal ya. Herbal itu kan alami, tidak mengandung bahan kimia. Sama aja kayak kita makan pare itu. Tapi kalau nggak bisa makan pare, ya makan glukoblok. Kita membantu istilahnya eh, menjaga kesehatan organ pankreas kita ya untuk glukokapsul ini. Jadi glukoblok atau glukokapsul ini memang satu produk yang luar biasa, eh, laku keras di luar negeri. Ini sangat baik sekali untuk bisa menormalkan kadar gula darah. Ya. Kemudian kalau boleh saya kasih saran, kita harus mengkombinasi untuk pasien diabetes khususnya ya dengan produk yang satu ini, Bapak Ibu. Blueberry konsentrat. Blueberry konsentrat. Ya, memang ini mahal. Ya. Pak, ini lumayan mahal nih. Satu box ini harganya kalau nggak salah berapa itu? 1.500.000 betul ya? PV-nya itu 100 kalau nggak salah. 100 PV harga 1.500.000. Isinya cuma 12 botol. Loh, 12 botol berarti satu botol di atas 100.000. Mahal sekali, Pak. Tapi memang ini produk yang luar biasa ya. Namanya juga concentrate. Concentrate artinya ada konsentrat ya. Konsentrat itu betul-betul saripatinya blueberry gitu. Jadi bukan blueberry itu di jus gitu ya, dikeluar airnya bukan. Itu ada proses tersendiri untuk mengeluarkan konsentratnya ini. Sehingga kalau kita minum blueberry konsentrat ini memang blueberry ini terkenal sebagai buah-buahan yang mengandung antioksidan yang paling tinggi ya. Namanya antosianin.
antioksidan paling tinggi antosianin. Dia juga punya fungsi anti peradangan, anti penuaan. Bahkan bisa menurunkan kadar gula darah, menurunkan kadar lemak darah, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Ya. Nah, eh, pada proses orang-orang diabetes, biasanya itu diawali dengan banyaknya konsumsi gula, makanan-makanan yang mengandung gula, glukosa ya. Nah, konsumsi dengan masuknya gula atau glukosa yang berlebihan ke dalam tubuh kita, itu sebenarnya bisa menjadi seperti kita bisa katakan sebagai radikal bebas. Ya. Jadi radikal bebas ini Bapak Ibu bukan cuma dari radiasi, dari polusi, dari asap rokok, tapi juga dari gula. Gula itu pun bisa kalau berlebihan bisa menjadi radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan membuat sel-sel tubuh kita ini mengalami stres, stres oksidatif. Kenapa stres? Karena elektronnya dicuri sama radikal bebas ini tadi. Nah, kalau sel-sel tubuh ini sudah stres, mengalami oksidatif stres namanya ya, hati-hati, ini bisa memicu yang namanya kanker. Jadi sel kanker ini adalah kalau satu sel itu harusnya mati, sel itu ada masanya, ya, ada periodenya, di mana saat sel itu harus beregenerasi. Jadi sel yang lama itu mati, kemudian dia regenerasi sel yang baru. Itu proses alaminya ya. Eh, karena tingginya serangan radikal bebas membuat sel-sel ini menjadi mengalami stres oksidatif. Nah, harusnya dia beregenerasi, dia nggak bisa mati selnya, tapi radikal bebas ini merusak DNA sel kita. DNA-nya dirusak, jadi sel ini nggak bisa mati, malah dia bermutasi. Bermutasi itu berubah, sel ini, sel sehat kita berubah menjadi sel kanker. Nah, sel kanker ini menjadi invasif, dia menyerang sel-sel tubuh kita yang sehat. Ya, kalau sel kanker ini mulainya dari payudara, jadi kanker payudara. Kalau sel kanker ini mulainya dari prostat, laki-laki, jadi kanker prostat. Mulai dari paru-paru, jadi kanker paru-paru. Ya, mulai dari hati, liver, jadi kanker hati, kanker liver. Nah, kemudian kembali lagi ke blueberry ya, ini punya fungsi anti peradangan. Kalaupun ada peradangan, peradangan itu artinya apa ya? Infeksi ya, peradangan. Jadi kalau Bapak Ibu sering mengalami sakit, rasa sakit di bagian-bagian tubuh, coba deh minum aja blueberry ya. Blueberry ini akan membantu sekali. Arti penuaan dini ya, terkena tidak terpapar radikal bebas, itu membuat sel-sel tubuh kita bisa beregenerasi dengan alami, dengan baik, sehingga menunda penuaan otomatis. Kemudian bisa menurunkan tekanan darah. Kenapa bisa menurunkan tekanan darah? Karena prinsipnya antosianin antioksidan di blueberry ini tadi bisa meningkatkan produksi oksida nitrat ya, nitrate oxide, bahasa Inggrisnya nitrate oxide atau oksida nitrat di dinding bagian dalam pembuluh darah arteri di jantung kita. Yang membantu dia melebarkan pembuluh darah. Oksida nitrat ini membantu melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darah itu melebar, otomatis tadi sumbatan-sumbatan di pembuluh darah ini, jalan darah tadinya mandek, mampet gitu ya. Kalau dia dilebarkan pembuluh darah, akibatnya darah bisa lewat lagi. Kalau darah bisa lancar lewat lagi, akhirnya tekanan darah akan turun. Ya, tekanan darah akan turun. Nah, kemudian dia juga membantu menurunkan kadar gula. Ya, luar biasa. Ada apa? Riset penelitian yang menunjukkan konsumsi blueberry selama 8 minggu. 8 minggu itu berapa lama ya? 2 bulan ya. 2 bulan. Pasien diabetes tipe 2, jadi HbA1c-nya, kemudian fruktosamin, trigliserida, dan enzim hatinya, itu turun kadarnya. Semua turun. Ya, semua turun. Jadi betul-betul jelas sekali blueberry ini bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, tapi kadang-kadang orang suka takut. Takutnya apa? Blueberry ini mungkin manis ya, manis mengandung gula gitu. Nah, kadang-kadang
orang yang kena diabetes takut, takut sama gula. Gak apa-apa. Blueberry ini walaupun mengandung gula, gula alami, gula fruktosa ya, dan itu tidak dalam apa kadar yang begitu tinggi. Jadi malah antioksidan yang sangat kuat ini akan membantu sekali menurunkan kadar gula darah. Blueberry menurunkan kadar lemak darah, kolesterol, membantu melindungi otak, membantu untuk mata, kelihatan, ya khususnya orang-orang yang komplikasi diabetes ke mata, ini juga tentunya membutuhkan blueberry ini tadi ya. Nah, luar biasanya blueberry konsentrat kita ini, blueberry-nya itu bukan dari Cina Bapak Ibunya, itu dari Kanada. Kita ambil langsung dari Kanada, kenapa? Karena memang varietasnya ataupun kualitas dari blueberry-nya sendiri memang Kanada adalah yang terbaik di dunia ya. Kemudian memang cara penanaman blueberry di Kanada dan di Amerika Serikat itu kita bekerja sama itu selalu dikontrol nih nilai keasaman tanahnya ya, pH tanahnya. Kemudian tidak menggunakan pupuk kimia, selalu menggunakan pupuk organik. Kemudian dijaga suhu sinar matahari dan ada syarat-syarat teknis-teknis ya sehingga membuat blueberry ini hasilnya menjadi memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi. Nah, proses ini semua nggak gampang, tidak gampang Bapak Ibu ya untuk membuat blueberry apa konsentrat ini. Ya, kita bisa lihat Prof. Lee sendiri, Profesor Lee Tebing sendiri melakukan penelitian-penelitian di laboratorium kita sendiri ya. Kita punya 7 laboratorium Bapak Ibu ya. 7. Kita ada di laboratorium di Amerika, ada di Cina, dan termasuk kita bekerja sama dengan beberapa universitas terkenal ya. Seperti di Amerika, Universitas Rutgers untuk apa blueberry. Kalau ke Cina, Bu Mugi pernah tuh ya ikut bareng ke Nanjing Agriculture University, luar biasa Bu ya. Mereka memang apa sangat fokus serius sekali universitasnya melakukan penelitian-penelitian ya. Nah, inilah produk blueberry konsentrat kita, walaupun penggunaannya hanya 1 botol sehari, itu cukup karena itu kira-kira asupannya 300 gram blueberry. Ya. Eh, ini bisa diminum sekaligus atau diminum separuh-separuh, tapi juga nggak terlalu banyak ya. Sekali minum juga langsung habis biasanya ya. Nah, ini sangat baik sekali untuk membantu menurunkan kadar gula darah untuk orang-orang diabetes. Ya. Kita anjurkan sekali. Khususnya kemarin, mungkin saya bisa kasih informasi buat grup G1 System, khususnya teman-teman di Bali ini, teman-teman di Bali. Mohon maaf, saya kasih informasi sedikit ya. Grup sebelah ya, tetangga sebelah, toko sebelah lah kita bilangnya toko sebelah. Toko sebelah kemarin jualan blueberry konsentrat ke turis asing, Bapak Ibu, di Bali, ke turis asing. Kalau nggak salah ke turis Jerman atau turis Itali. Mereka beli loh. Nah, yang jualan siapa? Yang jualan turis Australia. Nah, jadi pinternya toko sebelah, mereka pakai turis jualan jualan produk Greenwood ke turis lain. Gitu. Ini bisa dicontoh gitu, bisa dicontoh. Jadi memang ternyata turis-turis yang datang ke Bali itu mereka sesuatu yang unik. Dan harga yang dijual, harga sekian nggak mahal. Nggak nyampe $100. Buat mereka murah. Buat mereka murah, Bapak Ibu. Cobalah, ya. Mungkin yang di Bali, Pak Dewa dan Pak Ketut, dicoba di masuk ke pasar turis gitu. Lumayan, ya. Jadi luar biasa demikian mungkin di hari ini kalau ada kekurangan saya mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan bisa jualannya lebih banyak lagi gitu ya. Ya tentunya kalau jualannya banyak, poinnya banyak. Kalau poinnya banyak, bonusnya banyak Bu ya, Bu Mugi ya. Kalau bonusnya banyak, poinnya akhirnya bisa sampai turun ke Cina. Nah, ini kita ke Cina bulan April kita udah mulai hitungan untuk kasih bulan ayo kita kerja
eh, Eh, kita sering menjumpai orang yang diabetes, baik itu tipe 1 maupun tipe 2. Kemudian biasanya dokter memberikan, ya sebelum, selain injeksi, insulin injeksi biasa dikasih tablet ya kayak Glibet gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah gluko kita itu bisa digabung minum dengan obat dokter atau Glibet? Artinya di samping minum tablet Glibetnya, itu juga dia bisa minum gluko. Apakah bisa digabung minumnya walaupun tidak bersamaan? Yang ya, pertama, Pak Budiman. Kemudian yang kedua, untuk antisipasi, apakah tidak ada efek samping kalau belum kena diabetes, tetap minum gluko? Apakah tidak ada efek sampingnya? Demikian itu aja. Terima kasih Pak Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik Pak Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Menjawab pertanyaan pertama, Bapak Ibu, tolong digarisbawahi ya, bahwa produk Green World ini tidak bisa kita jadikan pengganti obat. Hati-hati ya, tidak bisa dijadikan pengganti. Kita nggak bisa overclaim. Overclaim artinya, oh produk kita ini luar biasa loh, obatnya nggak perlu diminum lagi, obat dokter buang aja, ganti gluko aja. Jangan ya. Karena prinsipnya obat-obatan kita atau produk dari Greenwell, produk herbal yang walaupun punya kapasitas mampu memperbaiki metabolisme tubuh, memperbaiki kinerja organ, tetap kita harus berpanduan bahwa eh, buat yang sedang menjalani pengobatan medis dari dokter dengan mungkin rawat jalan atau minum obat-obatan dari dokter, tetap diteruskan minum obat-obatannya. Jangan pernah ditinggal atau dikurangi. Nah, tapi bisa dikombinasi dengan produk Greenworld. Bisa. Jadi walaupun sudah minum misalkan amlodipin atau obat-obat penurun gula darah yang lain, Pak, bisa tetap menggunakan gluko. Karena prinsip gluko adalah dia bekerja memperbaiki sel-sel beta di pankreas. Ya, karena dengan fungsinya itu bentuknya makanan ya, herbal. Jadi dia langsung ke organ memperbaiki sel beta. Sementara obat-obatan kimia yang diberikan dokter itu punya cara yang berbagai macam. Ya, ada yang melebarkan pembuluh darah, ada yang menggunakan faktor kalsium dan sebagainya. Makanya kadang-kadang seperti contohnya ada obat darah tinggi yang namanya apa itu ya? Kalau minum itu biasanya kaki bengkak itu. Ya. Nah, itu memang cara kerja obat masing-masing berbeda-beda. Nah, yang saya bisa pastikan, Pak Lalu, katakan kepada mereka, teruskan obat yang diberikan dokter, tapi bisa dikombinasi dengan gluko atau Ya, digabung lagi, ditambah lagi dengan blueberry konsentrat. Tapi dikasih jarak waktu. ya, Suruh mereka minum obat dokter dulu. Setelah 2 jam, ya, setelah 2 jam baru mengkonsumsi produk kita, Pak. ya, Oke ya. ya, 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 jaraknya setelah 2 jam. Jangan sebelum, Pak. Setelah 2 jam. Jadi biarkan ya, obat dokter bekerja dulu. Setelah 2 jam baru pakai produk kita. Nah, insya Allah bisa membantu. Gitu, Pak Lalu. Itu ya, jawaban pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau misalkan kita tidak diabetes nih, mungkin normal-normal saja. Terus tadi Pak Budiman menyarankan boleh minum glukoblok untuk perawatan pankreas. Apakah ada pertanyaannya adalah apakah ada efek samping ataukah jangan-jangan Pak nanti kalau nggak ada diabetes habis minum glukoblok malah jadi diabetes gitu. Ya, enggak ya, tidak. Jadi intinya begini, kembali lagi kandungan gluko yang tadi adalah daun mulberry, ginkgo biloba, kemudian astragalus dan pare itu tadi, itu kan semua kalau dihidang di meja makan di piring itu makanan ya Pak, sama aja. Cuma memang bentuknya kapsul gitu ya, karena pakai teknologi, jadi sudah diambil ekstraknya di kapsul gitu, dengan ukuran yang tepat. Nah itu jadi begitu masuk ke dalam tubuh, dia berfungsi bekerja langsung ke organ. Organ utama yang ditarget gluko ini adalah pankreas. Ya. Jadi pankreas ini akan diaktifkan sel-sel betanya supaya bisa memproduksi insulin dengan baik.
Ya, kualitas insulinnya juga bagus. Dan dia bisa memperbaiki resistensi insulin. Itu nggak ada masalah, Pak. Tidak ada efek samping. Ya, tapi mungkin tidak perlu diminum terus-menerus. Ya, Iya, mungkin iya. setelah 1 botol eh, selesai, mungkin nanti 3-4 bulan baru minum lagi gitu. Nggak perlu disambung terus, Pak. Nggak perlu. Ya, kira-kira gitu, Pak. Insya Allah nggak ada efek samping. Saya kira begitu, Pak Lalu. Ya, baik. Makasih. Sama-sama, Pak. Ya. Ya, silakan Bu Mugi. Nah, Pak, kalau untuk itu, Pak, kalau untuk blueberry konsentrat, Pak, itu kalau untuk diabetes juga tuh gimana bagus minumnya, Pak? Dan blueberry juice itu, apakah dia juga mengandung itu, Pak, gula ya, Pak ya? Nah, ini ya kadang-kadang itu tadi ya mindset mindset kita khususnya eh, punya kekhawatiran kalau orang diabetes kalau bisa hindari produk yang mengandung gula gitu ya Nah, itu gimana tuh, Pak? atau rasa yang manis. Padahal yang bersangkutan juga tetap masih makan nasi, Bu. Hmm. Ya toh, nasi itu gulanya lebih tinggi. Sementara produk-produk green world walaupun mengandung gula itu dalam ukuran yang aman untuk penderita diabetes kalaupun ada gulanya, Bu. Contohnya, compound marrow pun ada gula ya. Tapi kandungan apa intensitas gulanya apa? Kandungan gulanya itu dalam tingkatan yang aman untuk penderita diabetes. Jadi tidak akan memicu meningkatkan kadar gula darah yang melonjak gitu. Enggak. Ya. Jadi kalaupun seperti blueberry juice itu ada mengandung gula, memang ada mengandung gula sedikit ya, tapi itu masih dalam batas aman. Tapi kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kandungan blueberry juice itu tadi ya, ada blueberry, ada raspberry, ada cherry, ada blackberry, itu juga sangat membantu, sangat efektif sekali juga untuk membantu menurunkan kadar gula darah, walaupun dia mengandung gula. Nah, kemudian cara minum terbaiknya bagaimana? Nah, kalau blueberry juice ini ada pengalaman di Afrika ya, saya mungkin bisa sharing. Jadi bahkan orang-orang yang punya penyakit ginjal, cuci darah, di Afrika ini mereka nggak punya blueberry konsentrat, Bapak Ibu. Punyanya blueberry juice saja. Jadi kita anjurkan kalau orang-orang punya masalah ginjal, masalah prostat, ya, ataupun apapun pembengkakan di dalam tubuh. Prostat itu kan prostatnya bengkak ya. Ataupun kalau ginjalnya masalah ya. Dengan kita anjurkan, tolong ganti cairan yang Anda minum dengan blueberry juice. Ya. Tiap kali minum, jadi jangan minum air putih, jangan minum kopi, jangan minum teh. Minumnya blueberry juice. Tiap kali minum. Itu luar biasa loh. Itu prostat itu yang tadinya udah divonis kanker prostat dalam waktu 1 minggu, hanya 1 minggu, normal prostatnya. Kita juga nggak percaya orang yang sudah divonis cuci darah sudah cuci darah loh. Dengan minum blueberry juice saja bisa berhenti cuci darah. Ginjalnya mulai berfungsi lagi. Nah, tentunya kalau kalau cuci darah itu orang-orang yang punya kasus ginjal harus dikombinasi sama produk itu ya, Gina Gino kapsul ya dengan Cordyceps dengan blueberry juice. Nah, kalau untuk diabetes tentunya sangat bisa membantu sekali. Minumnya bagaimana? Kalau konsentrat cukup 1 botol sehari. Tapi kalau blueberry juice sehari bisa 2 sampai 3 saset. 3 saset sehari boleh. Nggak masalah. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Budiman, salam kenal, saya Bulala. Waalaikumsalam. Ya, setelah mendengar penjelasan Bapak tadi tentang BB konsentrat ya, itu ini bisa dikatakan sebagai pembersihan atau pengobatan Pak untuk BB konsentratnya. Terima kasih. Bisa dikatakan sebagai apa? Pembersihan atau detok atau pembersihan Pak. Sebenarnya bukan detox, Bu. Sebenarnya dia blueberry ini punya kandungan antioksidan. Antioksidan ini nama antioksidannya itu antosianin. Antosianin ini punya kemampuan dia menurunkan kadar gula darah.
Ya sebenarnya mungkin bahasa-bahasa kita biasanya jelasin ke customer gitu ya. Oh ini buat detox gitu. Boleh-boleh saja Bu. Cuma intinya blueberry konsentrat ini memang bisa membantu menurunkan kadar gula darah, membantu cepat. Bahkan beberapa kasus yang di luar negeri itu juga banyak mereka untuk kondisi orang-orang yang terpapar diabetes cukup parah, mereka sudah mengkonsumsi glukoblok, ada yang mengklaim turunnya hanya sedikit gitu, ya, turunnya sedikit. Jadi saya bilang tolong ditambahin blueberry konsentrat atau blueberry juice. Dengan masuknya antosianin blueberry ini, itu penurunannya cepat, artinya efektif sekali, lebih efektif. Jadi boleh dibilang ibu boleh mau bilang ini apa detox boleh, atau boleh bilang juga langsung ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Memang kekuatan antioksidannya luar biasa. Itu bisa dicek di AI Chat GPT ataupun di Google, itu keluar langsung apa faktor pengaruh blueberry dengan kadar gula darah gitu. Nanti akan keluar informasinya. Ini untuk pembelajaran kita juga. Kadang-kadang kita suka cross-check di Google atau di AI gitu ya. Itu membantu sekali sebenarnya. Saya kira gitu. Artinya untuk perbaikan Pak ya sebenarnya ya, bukan untuk detok. Kalau detok kan pembersihan. Kalau Perbaikan apa? sebenarnya Bu. Betul-betul Perbaikan ya. perbaikan. Iya, Ya, perbaikan perbaikan. berarti pengobatan ya. Ya, terima kasih Pak. Betul. Betul, betul Bu Lala. Baik, teman-teman yang lain kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, Oh ya, eh, silakan Bu. bisa Bu ya? Ya, pertanyaan saya itu, jadi sebetulnya untuk katakanlah eh, apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, eh, bagaimana kombinasinya? Misalnya, apakah misalnya glukonya selama yang tadi itu satu botol itu eh, diminumnya satu kali sehari apa dua kali sehari, kemudian yang tadi itu yang lain-lainnya blueberry atau apapun gitu ya. Maksudnya minimumnya segimana, maksimumnya segimana. Kemudian saya baru saja memperhatikan apa ya namanya itu yang kondisi ginjal sekian persen itu. Tapi apa ya EL lupa saya istilahnya. Ya, Hasil lab itu ELFR gitu apa ya lupa saya. ya, ya. Nah itu tuh kan di saat misalnya berapa bulan yang lalu hasil lab itu misalnya katakanlah eh, 107. Tapi saya perhatikan itu agak-agak menurun begitu lab yang berikutnya 97, yang berikutnya lagi 89 apa ya. Nah, itu sebetulnya kurang lebih apa yang terjadi gitu dengan hasil seperti itu. Namun saya perhatikan apa namanya HbA1c-nya itu menurun terus. Ya, HbA1c ya. Misalnya Ya. katakanlah ketika pertama kali ini 13, berapa ya 13,5 apa ya kemudian turun menjadi 12, sekian 11, sekian. Terakhir kemarin itu masih 7, sekian jadi maksudnya di atas apa sih istilahnya norma kalau tidak salah norma itu 5,7 ya Iya, tapi 5, eh, istilahnya kalau melihat dari hasil lab pertama 13 sekian, ini sudah terjadi penurunan. Nah, oh, eh, udah bagus sekali Bu itu. Udah bagus. ya apa sebetulnya langkah-langkah berikutnya yang perlu saya ambil? Mungkin itu Ya, ya. pertanyaannya. Terima Baik. kasih, Pak. Baik. Baik, Bu. Jadi yang pertama adalah memang untuk HbA1c ini titik 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 normalnya itu titik aman ya. Titik aman itu ada di 6,5. 6,5 ini memang masih pre-diabetes ya. Memang kalau normalnya itu 5,7. Cuma memang kalau kita bilang dari angka 13 itu bisa turun sampai sampai 7 itu luar biasa, luar biasa.
Itu artinya perkembangannya cukup efektif, efektif ya. Kemudian pertanyaan Ibu tadi, bagaimana cara mengkonsumsinya, minimal maksimal bagaimana? Sebenarnya untuk gluko kapsul ini sehari cukup 2 kapsul. Mau dipisah satu-satu itu boleh. Biasanya satu setelah sarapan, satu lagi mungkin setelah makan siang atau setelah makan malam boleh. Cukup maksimal 2 kapsul sehari. Kemudian ditambah mungkin blueberry konsentrat itu tadi, sarannya juga hanya 1 botol per hari. Nah, 1 botol per hari ini kalau bisa blueberry konsentrat pada saat dikonsumsi jangan digabung sama glukoblok. Mungkin mungkin kalau 1 kapsul glukoblok di pagi hari, blueberry konsentrat bisa diminum setelah makan siang. Ya. Kemudian agak sore diambil lagi 1 glukoblok lagi. Nah, kemudian kalau memang kondisi ginjalnya itu sudah ada catatan, artinya eh, memang tadi Ibu bilang ada peningkatan, ada penurunan yang cukup baik ya untuk apa angka-angka hasil lab untuk ginjal. Artinya apa? Sebenarnya gula darah ini sudah punya pengaruh negatif ke ginjal. Kalau boleh saya sarankan, Ibu nanti juga ditambahkan produk Gina kapsul atau Cordyceps. Dipilih salah satu aja. Tapi saran saya sih Gina. Ya, saran saya Gina itu jadi bisa memperkuat organ ginjal Ibu. Ya. Jadi dengan kombinasi 3 produk ini itu akan sangat baik sekali, sangat baik sekali. Itu saya kira demikian. Nah, mungkin ada catatan kalau Ibu mau periksa tingkat kekentalan darah ya. Karena biasanya orang-orang yang punya kadar gula darah tinggi, diabetes, darahnya ini kekentalan darahnya tinggi, viskositasnya tinggi ya. Artinya darahnya kental. Nah, untuk menurunkan kadar kekentalan darah ini, dokter suka ngasih tuh obat untuk menurunkan kekentalan darah. Nah, kalau boleh saya sarankan lebih baik daripada minum obat dokter untuk kekentalan darah, memang lebih baik kita minum yang alami. Yang terbaik adalah omega 3 yang kita punya. Omega 3 itu produk deep sea fish oil ya, punya ikan. Deep sea fish oil ini memang produk yang luar biasa sekali. Ya, Greenworld punya deep sea fish oil ini omega 3-nya kualitasnya luar biasa, membantu menjaga viskositas tingkat kekentalan darah. Nah, biasanya orang-orang diabetes ini juga punya masalah ini. Itulah makanya kenapa orang diabetes kalau darahnya kental, dia suka komplikasi ke mata, ke jantung, ke otak gitu ya, karena darahnya terlalu kental juga. Saya kira Ibu begitu. Mungkin bisa saya jawab demikian. Pak, saya bisa menambahkan lagi ya Pak pertanyaan saya Pak. Boleh, boleh, Bu Lala. Tambahin aja, Bu. Nggak apa-apa. Yang lainnya juga boleh ya. Iya, terima kasih untuk waktunya Bu Haji Mugi. Ya. Begini Pak, nah biasanya saya dulu kan pernah ikut juga di bisnis obat lainnya. Katanya untuk kalau kita mau sembuh atau sehat, kita perlu pembersihan dulu. Nah, kalau di sini blueberry konsentratnya bukan sebagai pembersihan, adakah obat di Greenwood ini yang eh, yang digunakan untuk pembersihan tersebut, Pak? Jadi katanya kan sebelum minum obat untuk kesembuhan itu, untuk perbaikan tubuh itu, kita pembersihan Detox. dulu. Seperti itu, Ya. Pak. Iya, detox dulu. Bu, saya bisa Biar jelaskan saya begini ya, Bu. nanti bisa Ya. menyarankan untuk teman-teman Iya, yang sudah betul. mengkonsumsi obat bisa menggunakan langsung di Greenwood ini, Pak. Terima kasih. Betul, supaya produknya yang diminum bisa efektif gitu ya, Bu ya, kalau sudah dibersihkan atau di detox. Iya, terima kasih, Pak. Saya jelaskan begini ya, kalau kita makan tadi kan sudah saya jelaskan, setelah dikunyah, ditelan, masuk ke lambung, diproses, setelah dipecah, masuk ke usus kecil gitu ya. Usus kecil kita intestine, ya. Bahasa Inggrisnya intestine, usus kecil. Usus kecil kita ini panjangnya 6 meter ya Bapak Ibu. Nah, sepanjang 6 meter perjalanan makanan di usus kecil kita ini, disitulah makanan diserap. Diserap melalui dinding usus kecil itu tadi ya. Dan di usus kecil ini juga lah banyak sekali
istilahnya bakteri-bakteri yang ikut masuk ya dari makanan, di mana istilahnya 70% imunitas kekebalan tubuh kita itu sebenarnya ada di usus kecil dan usus besar kita. Nah, yang dimaksud detox, pembersihan, adalah pembersihan usus kecil ini, dinding usus kecil. Jadi kadang-kadang gini, bertahun-tahun kita makan, itu banyak kotoran, sisa-sisa makanan yang tidak terserap, tapi dia menempel di sela-sela dinding usus kecil. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lihat dinding usus kecil kita, gampang. Ibu Bapak Ibu tahu babat ya. Kalau babat itu kan istilahnya itu babat itu usus ya. Kita lihat permukaan babat itu berlipat-lipat, berlipat-lipat ya. Usus kecil kita juga begitu, berlipat-lipat selain banyak lubang, lubang villi namanya. Dia berlipat-lipat. Nah, akibatnya apa? Banyak sisa-sisa makanan yang tidak terserap, dia nempel di sana. Nah, permasalahannya ini usia kita udah berapa? Sudah 40, sudah 50, atau sudah 35 tahun ya. Begitu banyak bertahun-tahun makanan itu menempel di usus kecil, usus halus kita ini, sehingga ini akan mengurangi kapasitas kemampuan usus kecil ini untuk menyerap makanan yang masuk, menyerap protein, menyerap karbohidrat, menyerap vitamin, menyerap mineral. Nah, itulah makanya ada bahasa konotasi yang menjelaskan di detox dulu. Di detox maksudnya apa? Dinding usus kecil ini yang dibersihkan. Supaya kalau dia sudah bersih, penyerapannya jadi maksimal. Jadi kita minum vitamin apapun diserapnya maksimal. Itu ya, itu detox sebenarnya. Nah, produk di Green World untuk detox itu yang terbaik itu adalah Clear, ya, Clear Changqing, Clear Drink, ya itu ada Clear Drink itu bubuk ya. Jadi itu dia betul-betul membersihkan usus kita, kemudian dia berfungsi juga sebagai probiotik. Probiotik artinya apa? Memberikan makan untuk sel-sel, memberikan makan untuk bakteri-bakteri baik di usus kita. Nah, usus kita ini bagian dari pencernaan, itu banyak jutaan miliaran bakteri baik. Contohnya seperti Lactobacillus. Nah, minuman clear drink ini dia bisa memberikan makanan untuk bakteri-bakteri baik itu. Jadi sebelum mengkonsumsi produk Greenwood, kalau mau detox dulu, saya sarankan minum clear dulu. Minum clear dulu. Itu satu kotak kalau nggak salah isinya cuma 6 saset. Ya. 6 saset. Kalau memang betul-betul pengen detox, minumlah 6 saset itu dalam 6 hari. Jadi setiap pagi satu. Setiap pagi satu. Saya cukup satu aja. Itu akan terlihat proses pembersihan. Proses pembersihan. Memang efeknya, bukan efek ya, cara kerjanya adalah membuat kita jadi ke toilet terus gitu. Jadi suka buang air besar. Jadi suka pup terus. Tapi memang dalam proses pup itu nanti kita bisa melihat bahkan mungkin ada sampai mungkin ketingkatan seperti diare gitu. Diare itu artinya bukan terus-menerus tapi lebih ke cair kotorannya. Itu adalah proses pembersihan itu tadi. Nah, kalau memang proses mengkonsumsi clear ini nanti setelah 2 atau 3 saset mungkin terlalu intens, itu boleh di stop. Jangan dihabiskan sampai 6 gitu. Boleh di stop. Tapi kalau memang masih biasa-biasa, masih normal aja, terus dihabiskan sampai 6 saset. Itulah proses detox. Setelah detox ini selesai, silahkan konsumsi produk apapun. Nah ini, mungkin kalau kita berbicara detox, produk kita yang sangat efektif adalah Clear Drink itu tadi. Saya kira gitu, Ya. Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya memang ada baca-baca di grup, tapi saya lihat di di akun Greenwood-nya kan tidak ada tuh clear apa clean ya. Nah, saya baca-baca Clear, sudah ada. Oh, clean clear, ya. clear. Ya, nanti Iya, Bu mungkin berarti bisa itu sharing lagi satu tuh di grup. hari. Kalau misalnya kita konsumsi pagi, kalau misalnya nanti mereka konsumsi obat dokter atau misalnya mereka juga konsumsi obat-obat yang ada di Greenwood itu bisa sudah ya Pak ya, walaupun satu hari tidak sampai 3 hari atau 6 hari pembersihannya sudah langsung Bisa, Bu. menggunakan. Bisa. Oh bisa. Cuma tolong diperhatikan, biasanya nanti kalau sudah minum ini,
dalam waktu 1 sampai 2 jam itu sudah mulai bereaksi. Karena maksudnya bereaksi ini kita pengen ke toilet gitu. Nah, kalau ada pekerjaan, aktivitas di luar, mungkin tolong diperhatikan waktunya. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih banyak Pak penjelasannya Pak. Sama-sama, Sangat bagus banget ini. Iya, terima sama-sama, kasih. Bu. Ya, ya. Saya bisa nambah satu lagi Pak Budiman. Boleh, boleh Pak Lalu. Ya. Gini Pak Budiman. Saya mau ngomong sebentar aja Pak Kenapa, Lalu. Pak? Lapar. Ada mie. Itu ada nasi bungkus. Satu di piring. Ya Pak Lalu. Bu, Ya. sebentar Bu, Pak Lalu. Oh, maafkan. Saya punya Terima kasih banyak. saya punya pasien itu dia divonis kanker Mas, usus. itu ada pikul masuk Kanker deh. usus, ya. Agak ke belakang ya. Ada pikul masuknya. Sana. Kamu sana. Terus, kamu sana depan. Depan kamu. Kedengeran Bu Guga ngomong. Ya Pak Lalu, silakan Pak. Maaf. Saya punya pasien dan divonis kanker usus. Itu Iya, Pak. sudah 1,5 bulan saya tangani. Kemudian dia tidak bisa buang air. Nah, Iya. kalau dia minum clear itu, saya udah kasih Bebekon, udah saya kasih Ganoderma. Itu kalau dia tidak minum cangjingjing itu, dia tidak bisa buang air besar. Nah, sehingga dia minum terus. Dia minum terus, sudah hampir 2 kotak dia minum, tapi tidak ada efek samping lain. Jadi setiap dia tidak bisa buang air, dia minum clear gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau sampai 2 kotak itu habis, apa tidak ada efek sampingnya gitu aja? Makasih. Efek samping sih tidak ada, Pak. Jadi sebenarnya gini, clear ini memang satu dia kandungannya itu serat ya, serat. Dan tadi saya sudah katakan juga sebagai probiotik, artinya memberikan makanan untuk bakteri-bakteri sehat di usus. Nah, kembali lagi proses si pasien tersebut bisa sampai mengalami kanker usus, itu perjalanannya panjang. Biasanya ususnya itu terlalu kotor, nggak pernah dibersihkan, gitu ya. Kemudian jarang makan makanan berserat, buah-buahan, sayur-sayuran. Itu waktu muda jarang, Pak. Atau nggak pernah makan, gitu ya. Itu akibatnya pencernaannya istilahnya suka konstipasi. Apa? Pupnya itu keras gitu ya. Tapi dia anggap enteng, dianggap sederhana aja gitu. Nah, kemudian ini berkembang menjadi infeksi di usus. Infeksi, kemudian terjadi pendarahan dan sebagainya, akhirnya menuju ke kanker itu tadi. Nah, kanker ini kenapa tadi keluhannya kalau dia nggak minum clear, dia nggak bisa buang air besar. Karena kanker itu menyumbat di usus besar. Memang kalau dokter itu pasti sarannya harus operasi. Ya. Operasi artinya apa? Kemungkinan besar usus besar ini dipotong. Diangkat sampai batas kankernya itu tadi dipotong, kemudian dipasang selang. Jadi nanti buang airnya itu dibuatkan lubang di perut, jadi dikasih kantong gitu. Lubang buang airnya itu dari usus besar itu nggak ke lubang anus, tapi dibuatkan lubang di perut, di sisi perut. Nah, ini tentunya membuat sangat tidak nyaman. Walaupun itu bisa nanti diperbaiki lagi, tapi tentunya kan kalau bisa tanpa operasi, bisa kankernya selesai, alhamdulillah gitu ya. Nah, memang sekarang diteruskan aja Pak, Ganoderma sama blueberry konsentrat. Mungkin bisa ditambahkan spirulina juga bisa. Kemudian kalau memang masih belum bisa buang air besar, tetap dikasih Pak, itu clear, nggak ada masalah. Itu nggak akan mengakibatkan efek samping. Artinya apa? Kalau nggak minum nggak bisa BAB misalkan gitu, nggak Pak. Jadi karena dia nggak bisa BAB karena tersumbat kanker itu tadi. Baik, terima kasih. Melunakkan kotoran tadi. Ya, Pak Lalu. Lanjut ya. Bu Gung Dani tadi. Bu Gung. Bu, silakan Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Budiman, Bu Mogi. Saya ada kemarin pertanyaan. Harusnya sudah keluar blueberry konsentratnya gara-gara dia baca sekilas di blueberry konsentrat untuk kecantikan gitu.
bukan ini untuk kecantikan, tak gitu. Ini kan ternyata baru saya dapat penjelasan dari Pak Budiman, ternyata ini bagus juga untuk orang diabetes, ginjal, apalagi tadi dibilang tuh untuk kanker juga bagus, kan gitu. Iya, Untuk penyakit betul. juga bagus. Jadi saya nanti mungkin menyampaikan apa yang tadi Pak Budiman penjelasan itu luar biasa, udah saya rekam, udah saya bagikan ke orangnya langsung. Kemarin baru saya kasih Gino, blueberry juice, sama Kordi, sama GWS. Karena kemarin belum stok clearnya di Bali habis. Jadi saya mau nyusul nanti kasih dia Kordi. Nah, pertanyaan saya sekarang, Pak Budiman, apakah boleh barengan minum sekarang blueberry juice hari itu, apakah ada selangnya minum sama Ginonya, dengan Kordinya, dengan apa lagi dia? Gino, Kordi, sama blueberry juice-nya. Ada selangannya nggak cara minumnya? Apa boleh barengan? Itu aja. Terima kasih. Kalau boleh saya kasih saran, kalau produk-produk yang kapsul seperti Cordi, Ganoderma, ataupun tablet spirulina, itu bisa diminum bareng, Bu. Tapi kalau blueberry konsentrat, tolong dipisah. Oh, bisa. Jangan digabung sama kapsul itu tadi. Jadi Ya. biar minum pakai air putih dulu gitu ya, air hangat. Jadi kalau minum kapsul tuh kalau bisa air hangat gitu. Nah, supaya Baik. apa? Ya, jadi prosesnya kan air hangat ini dia mempercepat pembukaan kapsul itu tadi sehingga isinya itu bisa langsung diserap gitu ya. Nah, itu Ya, kalau bisa jangan digabung sama blueberry konsentrat. Dia kan cair. Ya. ya. Jadi mungkin dikasih jarak lah Bu, 1 jam gitu. Atau lebih baik blueberry konsentratnya tuh minumnya malam boleh nggak? Lebih bagus nggak? Mau Boleh, tidur. mau siang boleh, Oh, sore boleh, malam boleh gitu. Tapi jangan gitu. jangan pas minum Yang, kapsul itu yang penting digabung. tidak barengan aja. Yang penting tidak bareng aja ya Pak ya. Iya, boleh Bu, boleh. Oke, siap, siap. Terima kasih Pak Budiman. Swastiastu. Sama. Assalamualaikum. Misalnya mau swastiastu. Baik. Masih ada lagi kah yang ingin dipertanyakan? Kalau enggak kita ini ya Pak, kesimpulannya aja nih Pak Eh, Budiman. Atau ada yang mau ya, Bu ditambahkan Mugi, lagi Pak? Ya. mungkin begini aja. Ini slide yang barusan saya jelaskan, Mm-mm. glukokapsul dengan blueberry Mm-mm. konsentrat dalam Ya. PDF. Mm-mm. Sebentar setelah Zoom ini Mm-mm. saya langsung kirim share Kirim ke ke grup grup ya? ya, Boleh, boleh. share ke grup ya. Jadi langsung bisa Ya, diambil ya, ilmunya. Alhamdulillah. Makasih Bagus, banyak ya Pak bagus, ya. luar biasa. Ya, makasih banyak Ya, Pak ya, Budiman, sama-sama. juga teman-teman semua ya. Kita bulan Eh, April ini mulai go lagi ya. Karena dari Iya. libur panjang ya, tapi bagaimanapun kita harus action kembali untuk menciptakan omset-omset dan harapan kita untuk goal ke China mudah-mudahan banyak ya. Dan nanti koordinasi ya Pak Lalu, Bu Lala ya, kemudian Bugung ya dan lain sebagainya. Bagaimana kita untuk buat pertemuan-pertemuan juga secara offline ya. Nah, saya juga Iya. nanti mungkin lagi ngatur juga untuk ke Sumbar ya dan ke beberapa grup yang di bawah. Nanti kita sama-sama karena untuk menaikkan kembali omset kita di Greenwood ini. Yang pasti makasih banyak Pak Budiman atas ilmunya, sangat bermanfaat untuk kami semuanya ya. Dan terima kasih juga nanti Ya. materi juga sangat kami tunggu sekali. Baik teman-teman, kita close aja acara training produk malam hari ini. Dan jangan lupa setiap hari Selasa malam kita selalu ada Zoom BOP ya, rutin dari Jion System untuk teman-teman. Mudah-mudahan selalu bisa hadir dan juga membawa grup-grup yang lama maupun yang baru ke dalam perusahaan Greenwood. Demikian ya. Terima kasih untuk semuanya, sukses untuk semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman, terima kasih Bu Mugi. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Terima kasih Pak Lalu semuanya. Swastiastu. Assalamualaikum. Salam, swastiastu. Warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.